jumpa lagi dengan saya di channel ini. Episode kali ini akan membahas dekorasi di powder room yang sebetulnya sudah saya lakukan dulu. Namun karena ada beberapa update ya, jadi saya menemukan souvenir dari kardus pindahan dan saya tempatkan di dinding powder room, makanya ingin membuat video baru versi lebih ringkasnya. Nah, yang perlu disiapkan adalah lem untuk wallpaper, ini pengaduknya sama kuas, roll untuk menekan nanti, dan lap bersih. Jadi nanti dilap-lap sambil di roll ya supaya rata. Nah, bagian ini adalah yang paling susah ya, karena saya nggak mau memotong di sudut biar ketutup semua. Tapi ini ada, ini ada reladen tuh, jadi ini ngegunting masih belum selesai, tapi udah malam. Dilanjut besok aja. Ini harus beli cutter yang agak tajam supaya sekali motong itu udah langsung lepas. Masih sisa segini lagi wallpapernya. Rencananya lanjut ke sini besok, tapi mungkin bagian sudut ini harus dipotong terpisah karena untuk luasan kurang dari 1 meter persegi, jadi it's okay, segini aja udah cukup. Nah, sekarang aku udah siapin yang untuk ngecatnya ya. Nah, ini tips supaya nggak capek harus bersihin cuci-cuci ya, ini dikasih plastik. Kalau saya sih gitu, jadi nanti ketika ganti itu nggak harus nyuci nyikat-nyikat gitu loh. Jadi sekarang aku masukin catnya, masukin ke sini, jadi nanti gantinya gampang. Ya segitu dulu, karena ruangannya nggak besar ya. Ya sekarang kita coba mulai ngecat ke sini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana powder roomnya. Saya tuh suka banget dengan suasana yang ada vintage-nya gitu ya. Jadi, meskipun kamar mandi ini termasuk modern ya, karena memakai saniter yang ada di masa kini kan, tapi dekorasi yang ada di ruangan ini banyak vintage. Jadi ada update gitu dari koleksi lama saya yang ada di kardus sebelumnya. Jadi sekarang dia udah ada tempat ini vintage ya. Dan ini nih saya suka banget, ini keramiknya ini loh, lucu banget nih, ada 2 saya dapat dari flea market di Tubingen. Nah itu by the way tentang flea market ya, saya dulu di episode yang lalu tuh selalu bilangnya flea market, padahal saya tuh tahu gitu bahwa itu tuh dibacanya flea market karena kan udah ratusan kali lah baik lihat di YouTube atau di TV gitu. Tapi entah kenapa waktu itu tuh gak sadar ya ngomongnya flea market gitu, flea market. Karena spelling di Jerman tuh memang kan sesuai huruf ya, sama seperti di Indonesia, misalnya A B C gitu, bacanya persis kayak gitu. Kalau bahasa Inggris kan beda gitu. Cuma masalahnya kan flea market itu dari bahasa Inggris ya, jadi ya harus flea market, nggak boleh flea market gitu. Kalau bahasa Jermannya Flohmarkt atau pasar loak ya. Jadi lanjut ke sini, yang ini koleksi vintage ya, yang ini saya beli dari Depot. Ini kata-katanya bagus tuh, jadi sekitar 7 tahun lalu belinya. Terus ini juga ini bukan lukisan sih ya, karena dia nggak timbul, ini printing tapi framenya cantik nih, aku beli udah mungkin 3 tahun lalu. Terus ini ada lampu dinding ya, saya beli dari perusahaan lighting di Belanda. Ini feminin ya, cantik karena tepi-tepinya ini bentuknya scallop, udah gitu kualitas kuningannya juga bagus banget. Lalu ini kaca juga dulu ada di kamar anak perempuan saya, terus sekarang cocok di sini, digantungin aja, praktis, nggak harus ngebor ya. Jadi ini udah 3 tahun lalu belinya. Terus ini juga ada parfum ya, parfum ruangan yang elektrik nih, jadi awet. Wastafel dengan hand shop, dan ini saya beli dari Depot nih, lucu nih bentuknya kaktus. Dan ini bunga hidup ya. Ini sirih gadingnya tadinya kecil, anakan dari pojok itu tuh, sekarang jadi makin banyak menjuntai. Terus ini saya beli dari Amazon gitu. Terus ini ada frame vintage juga, vintage atau antik saya nggak tahu ini, tapi yang jelas bagian dalamnya saya ganti pakai kartu pos dari Gustav Klimt. Nah kalau ada yang tahu Gustav Klimt kan lukisannya bagus-bagus tuh.
Jadi waktu saya main ke Vienna di Austria itu dia ada toko khusus untuk koleksinya Gustav Klimt ya. Saya beli dari sana. Terus ini sirih gading dengan pot yang untuk corner ya. Ini corner pot gitu. Tuh bentuknya kayak gini, cantik. Tapi saya nggak pepetin banget supaya kalau basah itu nggak nempel ke wallpaper. Terus ini ada lukisan saya dapat dari flea market di kota lama saya dulu, yang jualnya orang Albania, baik banget ya, bisa nawar gitu. Lalu ini dari Denner, ini artificial tapi cantik, jadi gampang ngerawatnya, tinggal lap-lap aja. Ini vintage, ini made in Germany katanya tuh, ada tulisannya. Aku suka, dan ini loh ada suaranya. Nah itu ada suaranya. Terus ini monstera aku masukin air, jadi agak lama pertumbuhannya ya. Ini udah 7 bulan kayaknya, masih gini-gini aja. Saya pakai vase yang transparan ya, supaya nggak terlalu rame. Lalu ada pengukur suhu dan kelembaban. Yang ini juga beli baru. Terus ada tempat panty liner. Lalu ada ini tempat lilin. Saya beli dari Butlers ya. Udah mungkin 3 tahun lalu nih. Warna hijaunya cantik banget, langsung aku beli. Terus kalau ada yang kenal dengan Rosenthal ya, dia itu porselen luksus porselennya Jerman ya. Jadi kalau aku lihat sih harga-harganya di atas Villeroy gitu, yang dulu aku pernah bahas ya. Tapi ini bukan dinner set ya, ini seri emang untuk hiasan dindingnya gitu loh. Jadi ini aku beli ada 2 ini, jadi kayak botanical series gitu, cantik banget nih. Aku pasang di sini. Meskipun sama berbunga-bunga tapi tetap cantik. Dan ini saya entah ini vintage atau antik ya. Ini dari Prancis, beli di sini maksudnya, tapi made in France, dari Bordeaux katanya tuh. Ini termometernya masih berfungsi. Lalu ini balik lagi ke sini. Udah kan, ini super imut, hanya 1,69 aja. Oh ya, ini di sini ada bath mat dan tempat sampah, tempat toilet paper. Ini seperti antik ya, padahal bukan. Ini saya beli dari Amazon, tapi saya pilih yang kuningannya itu kayak rustic gitu, jadi agak-agak ada nuansa antiknya. Terus ini tempat tisu juga tempat tisu lama dari rumah lama, memang dari powder room yang lama, cuma dulu putih dan saya cat gold. Nah karena terkendala durasi waktu, supaya tetap 7 menit, jadi demikian powder roomnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dah.